one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Teman-teman dan ibu guru, hari ini saya akan berkhotbah tentang pembaruan. Tema yang saya ambil hari ini adalah berani berubah, berani bertumbuh. Shalom teman-teman dan ibu guru. Teman-teman yang saya terkasihi, hari ini saya akan mengajak kita merenung satu kata yang sederhana tetapi sangat berguna untuk masa depan, yaitu perubahan. Setiap orang pasti mengalami perubahan. Kalau kita mungkin tetap sama seperti 5 tahun yang lalu, dulu kita mungkin masih anak kecil, sekarang kita sudah remaja. Dulu cara berkita sederhana, sekarang kita mulai mengerti banyak hal. Namun pertanyaannya bukan hanya apakah kita berubah atau apakah kita benar-benar berubah, tetapi yang lebih penting adalah ke arah mana kita berubah. Karena berubah bisa membawa kita naik, tetapi juga bisa membawa kita turun. Kita akan mengambil satu ayat nats yang terambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ayat ini mengajarkan bahwa perubahan yang benar bukan sekedar perubahan menampilkan, tapi perubahan hati dan pikiran. Teman-teman, zaman sekarang penuh dengan pengaruh media sosial, tren pergaulan, tontonan, semua bisa mempengaruhi kita. Tanpa sadar bahwa kita juga bisa berubah, tapi kita tidak sadar. Kadang kita tahu itu tidak baik, tetapi kita tetap saja melakukannya. Itulah sebabnya perubahan harus dimulai dari dalam, bukan dari luar. Perubahan yang berasal dari luar biasa tidak bertahan lama, tapi perubahan yang lahir dari kesadaran hati akan bertahan kuat. Mari kita jujur pada diri sendiri. Mungkin ada di antara kita yang menunda tugas, melawan orang tua, berkata kasar, hingga membuli teman. Itu tidaklah hal yang baik. Semua itu adalah bagian dari proses kita sebagai manusia. Tidak ada yang sempurna, tetapi yang membedakan orang biasa dan orang yang berhasil adalah satu hal, kemauan untuk diubah. Teman-teman, perubahan bukan hal yang mudah, bahkan seringkali menyakitkan. Ketika kita memutuskan untuk berubah, kita harus melawan kebiasaan lama. Kita harus melawan rasa malas, dan kita harus juga melawan ego. Dan musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Ada sebuah ilustrasi ketika tentang bambu Tiongkok. Ketika ditanam selama 4 tahun pertama, hampir tidak terlihat pertumbuhannya. Setiap hari harus disiram dan dirawat. Tetapi tidak ada perubahan yang dapat dilihat. Namun pada tahun kelima, bambu itu bisa tumbuh puluhan meter hanya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mengapa? Karena 4 tahun itulah akar yang sedang tumbuh kuat di dalam tanah. Begitu juga dengan perubahan dalam hidup. Kadang kita merasa tidak ada kemajuan, kita sudah berusaha lebih rajin, sudah mencoba mengendalikan emosi, sudah berusaha disiplin, tetapi rasanya hasilnya kecil. Tetapi sebenarnya karakter kita sedang bertumbuh di dalam, dan ketika waktunya tiba, hasilnya akan terlihat. Teman-teman yang saya kasihi, masa remaja adalah masa-masa yang sangat penting. Apa yang kita bentuk sekarang akan menentukan siapa kita di masa depan. Kalau sekarang kita membiasakan diri untuk bangun tepat, menghargai waktu, menghormati, berkata jujur, dan lain-lainnya, maka kebiasaan itu akan menjadi fondasi yang kuat. Sebaliknya, jika kita membiarkan diri kita terbiasa dengan lawan, menunda PR, berkata kasar, mudah menyerah, ikut arus yang salah, maka tanpa sadari kita sedang membangun masa depan yang buruk, klenger, dan bodoh. Teman-teman, perubahan besar tidak terjadi dalam satu malam. Tidak ada orang yang menjadi luar dalam satu malam. Semua butuh proses. Ingat, seorang atlet harus bertahun-tahun berlatih, seorang dokter harus belajar bertahun-tahun, seorang pemimpin dibentuk melalui banyak pengalaman. Begitu juga dengan kita. Mungkin hari ini kita merasa lebih banyak kekurangan, tetapi itu bukanlah alasan untuk berhenti. Justru itu alasan untuk memulai perubahan. Saya ingin mengajak kita semua bertanya dalam hati.
Apa satu hal yang harus saya ubah mulai hari ini? Tidak perlu 10 hal sekaligus, cukup satu saja. Mungkin mulai dari mengurangi waktu bermain gadget, lebih menghormati orang tua, tidak berkata kasar, dan tidak menunda PR. Satu langkah kecil setiap hari akan membawa kita perubahan besar di masa depan. Ingat ini baik-baik. Masa depan tidak akan ditentukan oleh keadaan. Masa depan ditentukan oleh keputusan. Dan keputusan terbesar yang bisa kita buat hari ini adalah keputusan untuk berubah menjadi lebih baik. Jangan tunggu sampai gagal besar baru mau berubah. Jangan tunggu sampai kehilangan kesempatan baru menyesal. Berubahlah sekarang saat kita masih mempunyai waktu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik memang tidak selalu membuat kita populer. Kadang kita dianggap berbeda, kadang kita diejek, dibilang sok taat agama dan lain-lainnya. Tetapi lebih baik kita dianggap berbeda sekarang untuk masa depan daripada kita menyesal nantinya di masa depan. Karena pada akhirnya yang menentukan nilai hidup bukan pendapat teman, tapi diri kita sendiri. Saya percaya setiap dari kita punya potensi yang luar biasa. Tetapi potensi itu hanya akan berkembang jika kita mau berubah saja dan tergantung mood. Mari kita menjadi generasi yang tidak takut berubah. Generasi yang berani memperbaiki diri, generasi yang mau belajar, generasi yang membanggakan orang tua, sekolah, dan Tuhan. Akhirnya saya ingin kita semua berubah komitmen dalam hati. Mulai hari ini mau berubah, saya mau menjadi lebih baik dari kemarin. Saya mau membangun masa depan saya dengan keputusan yang benar. Kiranya kita diberi kekuatan untuk terus berubah dan bertumbuh setiap hari. Mungkin ini saja khotbah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.